syarat jamak takdim ini adalah kita sholat asar di waktu duhur atau kita sholat isya di waktu maghrib. Maka syarat yang pertama adalah harus tamam. Wa idza jama' takdim, kalau kita mau jamak takdim, ya, maka syaratnya ada beberapa. Yang pertama al-buda'atu bil ula. Syarat jamak takdim ini adalah kita sholat asar di waktu duhur atau kita sholat isya di waktu maghrib. Maka syarat yang pertama adalah harus dimulai dengan sholat yang pertama. Berarti kalau duhur sama asar, yang mana yang pertama? Duhur. Maghrib dan isya yang mana yang pertama? Maghrib. Nggak boleh kalau mau jamak takdim asar dulu atau isya dulu. Nggak sah dan nggak dihitung. Kalau tetap isya dulu atau asar dulu, tidak sah dan tidak dianggap sholatnya. Maka harus dimulai dengan yang awal dulu. Oke, kalau dia sengaja asar dulu atau isya dulu, maka dianggap di sini dibatalkan, nggak dianggap. Kalau orang itu tahu bahwasanya itu tidak boleh. Tapi bagi orang yang jahil, dia nggak tahu bahwasanya jamak takdim ini harus dimulai dengan yang pertama dulu, karena kebodohannya, maka apa yang dia lakukan nggak dianggap batil atau tidak dianggap batal, tidak sah, tapi dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dianggap pahala sholat sunnah. Bagi orang yang jahil, kalian sudah dengar maka nggak dianggap jahil lagi, kalian sudah alim. Alim dalam masalah ini, bukan alim semua ilmu. Oh berarti saya udah alim, pulang ini udah jadi alim. Oh enggak. Tamam. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa niyatul jama' fi. Ai fi ula shalatain walau ma'as salam. Dengarkan. Ada perbedaan yang cukup jelas antara niat ketika jamak takdim dan niat jamak takhir. Tamam. Kalau jamak takdim, ya, saya nggak akan ulang lagi apa itu jamak takdim, jamak takhir. Kalau jamak takdim, kapan kita niat jamak takdimnya? Di saat kita mengerjakan sholat yang pertama. Berarti sholat duhur atau maghrib. Kapan waktunya? Apakah harus ketika takbiratul ihram? Tidak. Namun, tidak boleh kita berniat kalau sesudah selesai sholat yang pertama. Tamam. Berarti waktu niat untuk menjamak takdim ketika kita sholat yang pertama, dan boleh di takbiratul ihram tapi tidak wajib. Asalkan kita masih berada di sholat yang pertama, maka di situ kita masih boleh niat selagi belum salam. Contoh kita sholat duhur. Kalau nggak niat misalnya ketika takbiratul ihram, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nggak kita sebut jamak. Nah, tapi selagi kita masih sholat, belum salam di waktu sholat duhur, maka selama 4 rakaat itu kita boleh niat jamak takdim. Dengan syarat di dalam sholat. Bukan di luar sholat. Jadi jangan pikir belum sholat duhur, oh yang udah niat jamak takdim, terus pas sholat nggak niat, salah. Kalau jamak takdim niatnya harus sedang sholat. Mau pas takbiratul ihram itu yang lebih afdal, nggak pun yang penting sebelum salam di sholat yang pertama. Kalau nggak niat nggak boleh jamak takdim. Udah sholat duhur, assalamualaikum, lupa belum niat jamak takdim, maka nggak boleh sholat asar setelah itu. Kenapa? Tidak niat. Oke. Lalu yang ketiga, wa alla yatulal fasl bainahuma. Nanti saya akan jelaskan kapan niat jamak takhir. Ini kita baca jamak takdim dulu. Syarat yang ketiga, wa alla yatulal fasl bainahuma. Kalau mau jamak takdim, ya ini juga perbedaan antara jamak takdim sama jamak takhir. Jamak takhir tidak disyaratkan. Jamak takdim syaratnya
Kalau setelah sholat duhur selesai atau setelah selesai sholat maghrib, nggak boleh jaraknya terlalu panjang dengan kita mengerjakan sholat yang setelahnya, yaitu asar atau isya. Jadi habis salam sholat duhur, nggak boleh terlalu panjang jaraknya kalau kita mau jamak sholat asar atau sholat isya. Harus langsung. Tamam. Apa batasan jeda sehingga kita masih boleh menjamak atau tidak, jamak takdim atau tidak, dengan kadar, contoh kita udah salam sholat duhur, dengan kadar kita mengerjakan sholat 2 rakaat yang sangat cepat, yang sekedar hanya mengerjakan yang rukun-rukunnya saja. Kalian coba sholat 2 rakaat, yang kalian baca atau yang kalian kerjakan hanya rukun-rukunnya saja, nggak pakai baca doa iftitah, baca langsung Fatihah, nggak pakai baca ayat atau surah, langsung ruku, rukuknya juga nggak terlalu lama, cuma dapat tumaninah, langsung i'tidal, nggak pakai ayat, nggak pakai zikir-zikirnya, sujud, dan tidak pakai zikir-zikirnya. 2 rakaat berapa lama kita dapat? Paling cuma 2 menit, 3 menit. Oke, berarti setelah kita sholat duhur atau maghrib, jaraknya nggak boleh 2 menit atau 3 menit, lebih dari 2 menit atau 3 menit, kita harus langsung mengerjakan sholat asar atau sholat isya. Kalau udah terlalu panjang, berdoa dulu, zikir dulu, nggak boleh lagi menjamak takdim. Paham? Oke. Lalu yang keempat, dawamul udhur ila tamamil ihram bithaniyah. Kalau kita mau jamak takdim, uzurnya itu masih ada sampai kita mau mengerjakan takbiratul ihram sholat yang mau kita jamak, yaitu yang kedua. Contoh, salah satu dibolehkannya jamak adalah sakit. Sakit yang sekiranya berat untuk dia sholat di waktunya masing-masing. Tamam. Kita mau jamak takdim sholat asar di waktu duhur misal. Oke. Awalnya dia sholat duhur, Allahu Akbar. Lagi sholat dia niat jamak takdim. Subhanallah, karena dia sholat Assalamualaikum, Assalamualaikum sholat duhur, mau sholat asar, rupanya tiba-tiba sehat. Berkah sholat, sehat. Nah, apa uzur seseorang tersebut dibolehkan untuk menjamak karena dia sakit? Oke. Namun sebelum dia mau mengerjakan sholat yang mau dia jamak, tiba-tiba sehat, maka uzurnya sudah tidak. Maka di saat itu walaupun dia udah niat jamak, dia tidak boleh menjamak lagi. Paham? Oke. Yang kelima, wa dhanna sihhatul ula. Syarat menjamak takdim adalah harus punya dhon. Harus punya dhon. Apa itu dhon? Jadi gini, ada 5 kedudukan hati kita yakin atau tidaknya. Kalau kita meyakini 100%, itu namanya yakin. Kita meyakini 100%, itu namanya yakin. Di bawah yakin, antara 51% sampai 99%, itu namanya dhon. Tamam? Dia nggak sampai yakin, tapi dhon. Lebih dekat kepada yakin. Kalau hati kita ragu-ragu, 50-50, itu namanya syak. Keraguan kita nggak sampai 50%, di bawah 50%, itu namanya waham. Kalau sampai 0% ya nggak yakin namanya. Tamam. Nah, syarat jamak takdim kita paling tidak harus minimal punya dhon. Nggak sampai 100% kita yakin sholat kita pasti sah, tapi paling tidak ya insya Allah diterima lah sholat kita, atau insya Allah sah lah sholat kita. Maka kalau kita merasa demikian, boleh untuk kita menjamak takdim sholat yang berikutnya, atau yang mau kita kerjakan yaitu asar atau isya. Dan yang terakhir, wal ilmu bijawazil jamak. Syarat boleh menjamak takdim, harus punya ilmu tentang kebolehan menjamak sholat. Jadi kalau cuman sholatnya jamak ikut-ikutan, tidak sah. Harus punya Makanya ilmu itu penting. Saya sering katakan ilmu itu penting. Jangan main-main dengan ilmu. Tamam.